Barcelona U19 raih juara UEFA Youth League. Southampton dijual seharga 125 juta pound sterling. Ancelotti setuju jadi pelatih timnas Brazil. Rashford dipastikan absen hingga akhir musim. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan antara Udinese versus Bologna yang berlangsung di Stadion Dacia Arena. Udinese menerapkan strategi bertahan dalam dan mengandalkan serangan balik cepat. Peluang terbaik Udinese sempat dianulir ketika Jens Odegaard mencetak gol pada masa tambahan babak pertama karena pelanggaran terhadap kiper Okoye. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Hasil imbang ini membuat Bologna harus turun ke posisi kelima klasemen dengan 61 poin, sedangkan Udinese tertahan di posisi ke-12 dengan 41 poin. Pertandingan antara Cagliari versus Verona berlangsung di Sardegna Arena. Gol pertama tercipta setelah serangan balik cepat Cagliari, Leonardo Pavoletti yang dengan tenang menaklukkan kiper Elia Caprile. Menjelang akhir pertandingan, Cagliari memanfaatkan situasi dengan Alessandro De Jola yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang, menutup laga dengan skor 2-0. Setelah hasil ini, Cagliari berhasil memperbaiki posisi di peringkat ke-14 klasemen Serie A, sementara Verona tepat di bawahnya dengan selisih 1 poin saja. Pertandingan seru tersaji di Stadio Olimpico, Roma saat Lazio meladani Parma. Parma membuka keunggulan cepat pada menit ketiga melalui Jakub Ondrejka yang memanfaatkan umpan silang dari Emanuel Valeri. Tak lama setelah babak pertama usai, Ondrejka kembali mencetak gol spektakuler pada menit ke-46, membawa Parma unggul 2-0. Pada menit ke-78, setelah serangkaian pergantian pemain, Pedro berhasil memanfaatkan rebound untuk memperkecil ketertinggalan. 5 menit kemudian, Pedro kembali menjadi pahlawan dengan sundulan akrobatiknya, menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil ini membuat Lazio turun ke posisi ke-7 dengan koleksi 60 poin, sedangkan Parma tertahan di posisi ke-16 dengan 32 poin. FC Volendam berhasil mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih total poin tertinggi sepanjang sejarah mereka di kompetisi Eerste Divisie musim 2024-2025, yaitu 79 poin, melampaui rekor sebelumnya yang tercipta pada musim 2007-2008 dengan 77 poin. Keberhasilan ini semakin istimewa karena dipimpin oleh Rick Ruiz, pelatih termuda yang berhasil membawa tim meraih juara sejak Pim Verbeek pada tahun 1995. Meskipun memulai musim dengan 3 kekalahan beruntun, Volendam mampu bangkit dengan meraih 25 kemenangan dengan 33 pertandingan berikutnya. Tim Barcelona U19 berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan mengalahkan Trabzonspor U19 dengan skor telak 4-1 dalam final UEFA Youth League yang digelar di Nyon, Swiss. Kemenangan ini menandai gelar ketiga Barcelona di kompetisi ini, menjadikan mereka klub tersukses dalam sejarah UEFA Youth League, mengungguli rival seperti Chelsea yang sebelumnya memegang rekor 2 gelar. Kemenangan ini melengkapi musim luar biasa Barcelona yang juga telah memenangkan Copa del Rey dan kejuaraan nasional Spanyol untuk kategori U19. Paul Pogba dikabarkan tengah melakukan pembicaraan serius dengan klub Major League Soccer MLS, DC United, untuk melanjutkan karir sepak bolanya. Pogba yang berusia 32 tahun ini telah menjadi agen bebas sejak kontraknya dengan Juventus berakhir pada November 2023 dan baru-baru ini dinyatakan bebas dari sanksi doping selama 18 bulan yang sempat membekapnya. DC United yang memegang hak MLS atas Pogba sangat antusias untuk menjadikan Pogba sebagai pemain ketiga mereka dengan status designated player setelah Christian Benteke dan Mateusz Klitsch. Mason Greenwood kembali mencuri perhatian dunia sepak bola setelah berhasil menyamai rekor legendaris Didier Drogba dalam jumlah gol terbanyak di musim debut Ligue 1 bersama Olympique Marseille. Pada pertandingan melawan Brest yang berakhir dengan skor 4-1, Greenwood mencetak gol ke-19 di liga musim ini, jumlah yang sama dengan pernah dicapai Drogba pada musim debutnya sebelum pindah ke Chelsea. Prestasi ini menempatkan Greenwood dalam jajaran elit pemain yang mampu memberikan dampak besar sejak awal bergabung dengan klub Prancis tersebut. Sandro Wagner, asisten pelatih tim nasional Jerman, resmi mengumumkan kepergiannya dari posisi tersebut setelah UEFA National League Final Four pada Juni 2025. Keputusan ini diambil atas kesepakatan bersama meskipun kontraknya sebenarnya berlaku hingga Piala Dunia 2026. Wagner, yang sebelumnya menjadi bagian dari staf pelatih di bawah Julian Nagelsmann sejak tahun 2023, memilih untuk mengejar impiannya menjadi pelatih kepala.
Kepergian Wagner mendapat dukungan dari Direktur Olahraga DFB, Rudi Voller, Nagelsmann, serta para pemain yang menghargai kontribusinya selama ini. Manuel Neuer, kiper Bayern Munchen dikabarkan siap kembali memperkuat timnya dalam laga krusial melawan RB Leipzig pada akhir pekan ini. Setelah mengalami cedera robek serat otot di betis kanan pada awal Maret lalu saat pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, Neuer akhirnya mulai berlatih bersama tim sejak Jumat lalu dan terus menunjukkan perkembangan positif. Kembalinya Neuer sangat dinantikan karena kemenangan atas Leipzig akan memastikan gelar Bundesliga ke-34 bagi Bayer, sebuah rekor baru bagi klub raksasa Jerman tersebut. Liam Rose senior resmi menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub Ligue 1 RC Strasbourg Alsace yang berlaku hingga Juni 2028. Keputusan ini diambil setelah Strasbourg berhasil menunjukkan peningkatan signifikan di bawah kepemimpinannya. Klub yang kini dimiliki oleh klub Bluco yang juga mengelola Chelsea memberikan kepercayaan penuh dengan menaikkan gaji Rose senior sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan hasil positif yang telah dicapai. Rose senior berhasil membawa Strasbourg bersaing ketat di papan atas Ligue 1 dan berpeluang besar untuk lolos ke kompetisi Eropa. Nico Schlotterbeck dikabarkan sempat mengadakan pembicaraan transfer melalui video call dengan perwakilan Newcastle United sebelum mengalami cedera serius. Klub Premier League tersebut sangat tertarik untuk mendatangkan Schlotterbeck sebagai penguat lini belakang mereka. Namun, sang pemain justru menunjukkan komitmen kuat untuk tetap bertahan di Dortmund meskipun klubnya sedang menghadapi musim yang kurang memuaskan dan kemungkinan tidak tampil di kompetisi Eropa musim depan. Selain itu, Borussia Dortmund juga tengah berupaya memperpanjang kontrak sang pemain hingga tahun 2027 dengan penawaran yang lebih menguntungkan secara finansial. Juventus berencana untuk memperpanjang masa pinjam striker asal Prancis Randal Kolo Muani dari PSG setelah melihat performa impresifnya selama 6 bulan pertama di klub raksasa tersebut. Kolo Muani yang bergabung dengan Juventus pada Januari 2025 dengan status pinjaman hingga akhir musim ini berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist dalam 13 pertandingan. Keputusan Juventus untuk mempertahankan pemain berusia 26 tahun ini didukung oleh kontribusi yang signifikan dalam memperkuat lini serang tim, sekaligus memberikan opsi tambahan bagi pelatih Igor Tudor. Klub Serie A Como menunjukkan keseriusan untuk mempertahankan gelandang muda berbakat asal Argentina, Maximo Peron, lebih lama dari masa pinjaman yang sedang berjalan. Peron, yang saat ini berusia 22 tahun dan dipinjam dari Manchester City, telah menunjukkan performa impresif. Statistik menunjukkan bahwa Peron telah menyelesaikan lebih dari 90% operan dengan kontribusi signifikan dalam menciptakan peluang gol. Menurut laporan resmi klub, Como memiliki opsi untuk memperpanjang masa pinjam Peron dan berencana untuk mengaktifkan klausul tersebut demi menjaga stabilitas tim di musim depan. Bek Inter Milan Benjamin Pavard dipastikan tidak akan tampil pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat pertandingan Serie A melawan AS Roma. Pavard mengalami cedera setelah benturan dengan bek Roma, Zeki Celik, yang membuatnya harus ditarik keluar hanya 15 menit setelah pertandingan dimulai. Pelatih Inter Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa Pavard mengalami kesleo pergelangan kaki kiri dan kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan krusial melawan Barcelona di Montjuic. Carlo Ancelotti telah mencapai kesepakatan penuh untuk menjadi pelatih kepala tim nasional Brazil setelah memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid pada akhir musim ini. Kesepakatan ini diumumkan oleh Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Ancelotti akan meninggalkan Real Madrid secara baik-baik dan mulai menangani tim Samba pada bulan Juni 2025. Federasi Sepak Bola Brazil CBF bahkan dikabarkan akan memberikan gaji tertinggi dalam sejarah pelatih timnas Brazil kepada Ancelotti. Real Madrid sendiri diperkirakan akan membayar sisa kontrak Ancelotti sebesar 11 juta euro sebagai bagian dari proses perpisahan ini. Barcelona telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pelatih mereka Hansi Flick hingga musim panas tahun 2027. Kesepakatan ini diumumkan secara resmi akan dilakukan pada bulan Mei setelah musim kompetisi berakhir. Keputusan ini diambil setelah Barcelona sangat terkesan dengan performa Flick yang membawa klub meraih 2 gelar juara musim ini, termasuk Piala Super Spanyol dan Copa del Rey, serta peluang besar untuk meraih gelar lainnya. Flick yang menggantikan Xavi sejak musim lalu berhasil mengubah dinamika tim dan membawa Barcelona kembali ke puncak klasemen La Liga. Marcus Rashford dipastikan akan absen hingga akhir musim akibat cedera hamstring yang dialaminya.
Cedera ini membuat Rashford tidak bisa memperkuat Aston Villa dalam sisa pertandingan musim ini, termasuk absen dalam laga penting melawan Tottenham dan juga tidak bisa bermain saat menghadapi klub induknya Manchester United. Meski demikian, hasil pemeriksaan medis menunjukkan Rashford tidak memerlukan operasi dan akan menjalani proses rehabilitasi di Aston Villa dengan harapan bisa pulih tepat waktu untuk memperkuat timnas Inggris pada pertandingan internasional bulan Juni mendatang. Gelandang muda Sunderland, Joe Bellingham berhasil meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik musim ini di kompetisi Championship Inggris. Pada musim 2024-2025, pemain berusia 19 tahun ini tampil impresif dengan mencatatkan 4 gol dan 7 assist dalam 39 pertandingan. Prestasi ini sekaligus mengukuhkan peran pentingnya dalam membawa Sunderland berada di posisi keempat klasemen dengan 76 poin yang memastikan timnya lolos ke babak playoff untuk promosi ke Premier League. Job juga masuk dalam tim terbaik Championship musim ini, menandai pencapaian luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Kiper andalan Manchester City Anderson Moraes dikabarkan memiliki peluang nyata untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, minat dari klub-klub Liga Saudi terhadap kiper asal Brazil ini kembali menguat setelah sebelumnya hampir terjadi transfer pada tahun lalu. Ederson telah memenangkan 6 gelar Premier League bersama City. Kini dikabarkan sudah menyetujui kemungkinan pindah ke Liga Saudi. Meskipun Manchester City masih menuntut harga tinggi, sekitar 50 juta euro hingga 60 juta euro untuk melepasnya. Manchester City dikabarkan tengah mempersiapkan bintang muda asal Amerika Serikat, Kevin Sullivan, untuk mulai menjalani latihan bersama klub pada Juli 2025. Kesepakatan antara Manchester City dan Philadelphia Union, klub asal Sullivan saat ini masih dalam proses, namun rencana resmi menyatakan bahwa Sullivan akan bergabung secara permanen dengan Manchester City pada tahun 2027 saat usianya menginjak 18 tahun. Sebelum itu, pemain berusia 15 tahun itu akan tetap bermain di Philadelphia Union yang juga telah menandatangani kontrak homegrown terbesar dalam sejarah MLS untuknya. Manchester United mengambil langkah mengejutkan dengan memasukkan striker muda asal Denmark, Rasmus Højlund, ke dalam daftar transfer musim panas ini. Keputusan ini diambil setelah performa Højlund yang dinilai kurang konsisten dan kebutuhan klub untuk mendatangkan penyerang yang lebih berpengalaman. Pelatih Ruben Amorim disebut-sebut menjadi sosok yang mendorong keputusan ini demi restrukturisasi lini serang setan merah. Klub pun siap menerima tawaran minimal 60 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut yang kini tengah menjadi incaran beberapa klub besar Serie A. Liverpool resmi mengumumkan akan menggelar parade kemenangan untuk merayakan gelar juara Premier League musim 2024-2025 pada tanggal 26 Mei mendatang. Parade ini dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, tepat sehari setelah pertandingan terakhir musim ini. Rute parade sepanjang 15 km akan dimulai pada Allerton Maze di bagian selatan kota Liverpool, kemudian berakhir di Rocket Flyover. Parade kemenangan ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan Liverpool sebelumnya, seperti pada tahun 2019 dan 2022 yang juga menggunakan rute serupa. Southampton resmi dipasarkan dengan harga 125 juta pound sterling oleh pemiliknya, Dragan Solak, seorang pengusaha asal Serbia. Solak yang mengambil alih 80% saham dari klub Joa Giseng pada Januari 2022, kini berusaha melepas klub tersebut setelah musim 2024-2025 yang sangat buruk di Premier League. Southampton hanya berhasil memenangkan 2 dari 34 pertandingan yang membuat mereka terdegradasi ke Championship dan berpotensi menjadi salah satu tim terburuk dalam sejarah Premier League. Kondisi ini menandai titik kritis bagi masa depan Southampton, baik dari sisi performa di lapangan maupun manajemen klub. Chelsea dikabarkan membuka peluang untuk melepas bek tengah mereka, Wesley Fofana, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Prancis berusia 24 tahun ini memang sering mengalami cedera sejak bergabung dengan Chelsea. Musim ini, Fofana hanya tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, dan sejak kedatangannya 3 tahun lalu, total penampilannya baru mencapai 34 kali. Kondisi cedera yang terus berulang membuat Chelsea mempertimbangkan opsi meminjamkan atau menjual permanen sang pemain demi memberi ruang bagi pemain lain. Bintang Arsenal Bukayo Saka telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak jangka panjang dengan klub. Menurut laporan dari Samce, semua persyaratan utama telah disepakati dan kini hanya tinggal proses administrasi serta pengumuman resmi yang menanti. Kesepakatan ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar Arsenal yang sempat khawatir dengan masa depan pemain muda berbakat ini, mengingat kontraknya sebelumnya akan berakhir pada tahun 2027.
Saka yang telah menjadi salah satu pemain kunci Arsenal dengan kontribusi 11 gol dan 13 assist dalam 31 pertandingan musim ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.